Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenankan saya mempresentasikan dalam seminar nasional matematika ini dengan judul penelitian saya adalah pengembangan modul pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Latar belakang dari penelitian saya adalah pentingnya kemampuan penalaran matematis telah dikaji menurut beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah Julan 2007, Lanin 2011, Erdem, Walkington, dan Kolosi tahun 2021, di mana di sana dinyatakan bahwa penalaran matematis siswa itu perlu dimiliki oleh siswa. Nah, mengingat pentingnya kemampuan ini, beberapa penelitian juga eh, membuktikan bahwa kemampuan penalaran matematis itu masih rendah. Salah satu di antaranya hasil dari PISA tahun 2018. Rendahnya kemampuan penalaran matematis ini menjadi sebuah kajian tersendiri bagi peneliti dengan melakukan sebuah treatment bagaimana cara menanggulangi rendahnya kemampuan penalaran tersebut. Kemudian peneliti melakukan riset-riset tentang kajian modul pembelajaran dan juga tentang kemampuan penalaran matematis. Dari permasalahan tersebut, pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat, kemudian belum tersedianya modul pembelajaran yang khusus meningkatkan kemampuan penalaran matematis pada semua indikator secara bersamaan, sehingga dari permasalahan di atas, modul pembelajaran matematika ini adalah menjadi sebuah solusinya dalam peningkatan kemampuan penalaran matematis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hasil pengembangan modul pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa di SMP yang valid, praktis, dan juga efektif. Kemampuan penalaran matematis dalam penelitian ini, grand teorinya memakai Julan 2007 yang mendefinisikan bahwa penalaran itu berdasarkan pada 3 model pemecahan masalah FOIA. Menurutnya, penalaran merupakan 5 proses yang saling terkait dari aktivitas berpikir matematis. Kelima proses tersebut dikategorikan sebagai indikator penalaran matematis pada penelitian ini, yaitu indikatornya sense making, conjecturing, convising, reflecting, dan generalizing. Kelima indikator ini harus dimiliki oleh siswa dan dalam satu soal ini semua indikatornya dibuat secara bersamaan. Sementara untuk kerangka pengembangan modul dalam penelitian ini berisi tentang yang pertama adalah deskripsi yang memuat teori tentang materi bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, bola, beserta unsur-unsurnya. Kemudian ada prasyarat yang berisi tentang anjuran untuk menguasai materi yang harus dipelajari peserta didik. Ada panduan belajar tentang pedoman atau cara bagaimana penggunaan modul yang harus digunakan peserta didik. Kemudian tujuan akhir pembelajaran berisi tentang tujuan akhir dan manfaat pembuatan modul. Kemudian ada cek kemampuan berisi daftar checklist dari bahasan tentang penguasaan terhadap materi. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik yang memuat aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada materi bangun ruang sisi lengkung. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu hasil belajar yang diharapkan dan terjadi juga dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang memuat aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, ringkasan materi, kemudian ada contoh-contoh soal dan tentunya dengan penyelesaiannya yang tentunya contoh-contoh
soal tersebut memuat soal-soal kemampuan penalaran matematis. Kemudian ada latihan-latihan yang berisi tentang sejumlah soal kemampuan penalaran matematis, tes formatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, kemudian tingkat penguasaan yaitu rumus tentang hasil perolehan nilai peserta didik setelah siswa melakukan tes formatif, dan tentunya yang terakhir harus ada kunci jawaban ini. Hal ini untuk lihat pencocokan hasil jawaban peserta didik. Metode penelitian eh, di sini menggunakan metode penelitian pengembangan R&D dengan metode FLOM. Pada penelitian pengembangan ini ada 5 fase, yaitu yang pertama investigasi awal, kemudian desain, realisasi, fase tes evaluasi dan revisi, dan terakhir adalah fase implementasi. Subjek penelitian di sini adalah pada salah satu SMP negeri Kabupaten Sumedang sebanyak 55 siswa kelas 8 yang terdiri dari 2 kelas. Di mana tahapan penelitiannya yang 5 fase tadi, yang pertama untuk investigasi awal, di sini berisi tentang penelitian awal yaitu kajian tentang kemampuan penalaran matematis, kemudian teori-teori yang terkait, analisis kurikulum dan materi, analisis kondisi siswa, dan juga tuntutan lingkungan. Dari analisis atau fase investigasi kebutuhan awal ini, kemudian dilanjut dengan fase desain, di mana peneliti melakukan desain atau rancangan modul pembelajaran, juga rancangan tentang perangkat pembelajaran yang akan penulis lakukan pada pengembangan modul ini. Setelah melakukan rancangan atau desain-desain terkait hal tersebut, kemudian di tahap ketiga, peneliti melakukan fase realisasi. Nah, fase realisasi itu yaitu dari fase kedua dari rancangan tadi, penulis lakukan pembuatan modul dan juga perangkat, dan hasil dari pembuatan modul, pengembangan modul dan perangkat ini disebut dengan prototype 1. Nah, hasil dari prototype 1 ini kemudian masuk ke fase tes evaluasi dan revisi untuk melakukan validasi. Nah, pada langkah validasi ini dilakukan analisis hasil validasi modul dan perangkat. Nah, untuk analisis validasi ini, tentunya prototype 1 itu yang berisi modul dan perangkat diperiksa oleh validator ahli, terdiri dari 3 orang ahlinya, dan ada 2 sebagai praktisi, yaitu guru matematika. Nah, analisis dari validasi ini jika valid berarti perangkatnya langsung menjadi prototype 2. Nah, kemudian karena di sini sudah dinyatakan valid, berarti sudah bisa dilakukan uji coba prototype 2 di lapangan. Nah, berarti di sini terjadi pembelajaran uji coba terbatas. Nah, kemudian ada analisis hasil uji coba pada siswa. Nah, pada proses hasil analisis uji coba, di sini dilakukan penilaian atau kepraktisan dan keefektifan. Nah, jika modul tersebut adalah praktis dan efektif, maka di sini disebut dengan prototipe final, tetapi kalau tidak, dilakukan revisi. Nah, revisi remedial di sini revisi-revisi kecil ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini balik lagi ke sini, yaitu uji coba prototipe 2, kemudian analisis lagi, dan jika modul pembelajaran tadi praktis dan efektif, maka ini tetap menjadi prototipe final. Nah, dari prototipe final ini sebenarnya ini sudah jadi pengembangan modulnya. Nah, untuk fase implementasi ini dilakukan untuk mengimplementasikan pada
eh, jangkauan atau uji coba secara luas lagi, yaitu di sekolah yang berbeda. Di sini dilakukan hanya di salah satu sekolah lainnya, yaitu di SMP negeri dan swasta di SMP negeri dan swasta di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian pada tahapan pertama, yaitu analisis kebutuhan, eh, kita lihat bahwa di hasil investigasi awal ditemukan rendahnya kemampuan penalaran matematis, di mana sebagian siswa atau peserta didik tidak menuliskan dan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan. Sebagian peserta didik tidak dapat memprediksi atau merumuskan jawaban, kemudian kurang memahami isi bacaan soal, kemudian sehingga kemampuan menganalisis suatu bacaannya itu masih rendah dan tentunya berakibat kemampuan numerasinya masih rendah. Dan tentunya lemahnya tersebut, siswa sulit sekali untuk membangun argumentasi akhir atau sebuah penarikan kesimpulan. Di fase desain itu kan menyusun desain model pembelajaran. Di fase realisasi hasil dari penyusunan modul pembelajaran sehingga menjadi prototipe 1. Hasil dari fase tes dan evaluasi dan revisi dapat kita lihat dari tabel berikut untuk validasi ahli dan validasi praktisi pada prototipe 1. Untuk modul, kita lihat hasilnya adalah 82,82%. Kemudian hasil praktisi 79,47%. Dan ini hasilnya dikategorikan valid ya, tetapi ada sedikit revisi saja. Kemudian untuk penilaian hasil tes atau tes kemampuan penalaran matematis, hasil dari validasi ahli 83,70%, hasil dari praktisi 83,33%, dan dikategorikan dengan valid dengan ada sedikit revisi. Nah, kemudian hasil dari analisis aktivitas respon guru, aktivitas suasana kelas pada uji coba pertama dan kedua untuk penilaian praktisnya. Nah, aktivitas guru pada uji coba pertama penilaiannya adalah 70,35% dengan kategori praktis, kemudian respon guru penilaiannya adalah 83,33% dengan kategori praktis. Nah, hasil uji coba pertama ini kemudian ditindaklanjuti langsung untuk perbaikannya pada uji coba kedua dan perolehannya meningkat dari 70,35 menjadi 90,12% dan dengan kategori praktis. Kemudian untuk respon guru itu 91,56% dengan kategori sangat praktis. Kemudian kita bisa lihat tabel presentasi hasil analisis aktivitas respon guru, kemudian aktivitas dan suasana kelas dan respon siswa pada uji coba pertama dan kedua. Uji coba pertama pada aktivitas siswa dan suasana kelas adalah 70,88% dengan kategori efektif. Kemudian respon siswa adalah 83,52% dengan kategori efektif. Hasil uji coba pertama pada kelas pertama, kemudian peneliti langsung uji cobakan di kelas kedua, yaitu perolehannya adalah untuk aktivitas siswa dan suasana kelas 90,12%. Di sini sangat efektif, tentunya meningkat dari uji coba pertama. Kemudian respon siswa pada uji coba kedua meningkat juga dari 83,52% menjadi 91,56% dengan kategori sangat efektif. Kesimpulan, bahwa modul pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para guru di lapangan dan kondisi faktual kemampuan penalaran matematis siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan matematis siswa SMP khususnya di Kabupaten Sumedang. Dan dinyatakan bahwa pengembangan modul pembelajaran matematika ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa SMP menjadi lebih baik khususnya di Kabupaten Sumedang. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kemampuan
penalaran matematis pada semua indikatornya, yakni sense making, conjecturing, convising, reflecting, generalizing yang lebih baik lagi. Demikian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.